wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mentari Tonga SPD MPDE, dosen tetap pada Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada video ini, saya akan menyampaikan rekaman pengajaran pada mata kuliah pengantar ilmu mikro yang beberapa semester ini saya ampu. Proses pembelajaran yang saya lakukan mencakup 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment, atau yang dikenal dengan pendekatan DIA. Mata kuliah pengantar ilmu mikro merupakan mata kuliah wajib fakultas yang memiliki bobot 3 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester pertama. Mata kuliah pengantar ilmu mikro ini merupakan mata kuliah yang menguraikan perilaku ekonomi individual, baik mengenai perilaku konsumen, perilaku produsen, maupun pasar. Materi perkuliahan ini dimulai dari konsep dasar teori ekonomi, konsep dasar permintaan dan penawaran, serta harga keseimbangan, lalu teori perilaku konsumen, teori produksi, teori biaya, dan keseimbangan perusahaan baik di pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan tak sempurna. Saya menyampaikan materi dengan metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan media presentasi, studi kasus aktual, dan juga diskusi terbuka dengan mahasiswa, di mana tujuan pembelajaran saya sesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari Departemen Pendidikan Ekonomi yang kemudian diturunkan menjadi capaian mata kuliah ataupun CPMK. Adapun CPMK untuk mata kuliah pengantar ilmu mikro ini, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep, hukum, dan juga teori terkait perubahan keseimbangan pasar yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran, perilaku konsumen dan perilaku produsen dalam mencapai kepuasan maksimum pada berbagai bentuk struktur pasar dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu ekonomi makro. Untuk mencapai CPMK ini, maka disusun 5 sub CPMK yang diajarkan dalam pertemuan di luar ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Terdapat 10 topik utama yang dipelajari oleh mahasiswa pada mata kuliah ini, diantaranya masalah ekonomi dan kebutuhan dalam membuat pilihan, konsep kelangkaan, pilihan dan juga bioportunitas, teori permintaan dan kurva penawaran, elastisitas permintaan dan penawaran, teori tingkah laku konsumen, analisis kurva kepuasan sama, perilaku perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan, teori biaya produksi, dan equilibrium umum dan juga efisiensi dari persaingan sempurna dan macam-macam pasar persaingan tidak sempurna. Pada mata kuliah pengantar ilmu mikro ini, saya menggunakan 1 buku sumber utama, yaitu Mikroekonomi Teori Pengantar dari Seru Sugierno, dan 1 textbook pendukung, yaitu Principle of Economics dari Kessenfer. Untuk interaksi saya bangun secara aktif dengan mahasiswa melalui tanya jawab, diskusi kelompok, dan juga aktivitas kolaboratif berbasis proyek. Saya juga menggunakan platform LMS kampus yakni Smell, UNP ACID, dan WhatsApp Group untuk menjaga komunikasi yang berkelanjutan di luar pertemuan tatap muka. Sebagai tambahan, saya menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mendorong mahasiswa agar dapat berpartisipasi aktif selama pembelajaran berlangsung. Pada mata kuliah ini, saya mengkombinasikan beberapa modal pembelajaran, diantaranya model active learning, di mana pada saat menyampaikan materi, saya akan menyisipkan pertanyaan pemantik untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap topik yang dibahas. Lalu model collaborative learning dengan pemberian beberapa kasus ataupun permasalahan dan juga proyek yang dapat dipecahkan ataupun dikerjakan bersama oleh mahasiswa dengan berkolaborasi dengan mahasiswa lainnya. Untuk assessment,
yaitu pengukuran penilaian kerja mahasiswa didasarkan kepada CPMK dan sub CPMK yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini, sehingga setiap CPMK memiliki bentuk evaluasi yang berbeda. Pertama, ujian tengah semester digunakan untuk mengukur ketercapaian untuk sub CPMK 1, 2, dan 3 dengan bobot 25%. Yang kedua, ujian akhir semester digunakan guna mengukur ketercapaian untuk sub CPMK 4 dan 5 dengan bobot 25%. Dan yang ketiga, assignment dalam bentuk case ataupun project guna mengukur ketercapaian untuk sub CPMK 1 sampai dengan 5 dengan bobot 50%. Selanjutnya, saya akan menayangkan video rekaman pembelajaran real yang saya lakukan di kelas untuk mata kuliah pengantar nano mikro pada pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada sore hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Sehat semua ya. Nah, karena kita sekarang sudah mulai masuk ke minggu ketiga, nah berarti itu sudah ada dalam materinya. Tapi sebelum kita mulai dari pada hari ini, sekarang kita berdoa sejenak menurut dengan perjalanan masing-masing. Ya, kita berdoa. Oke, nah untuk kehadirannya seperti biasa, silakan dicek dulu MyWMP-nya. Itu sudah disebutkan atau sudah di MyWMP. Silakan dibuka MyWMP-nya, silakan diambil presensi hari ini di MyWMP ya. Oke, silahkan. Nah, kopi dulu. Oke, sudah ya? Aman? Nah, oke. Baik, untuk minggu ketiga kita akan membahas materi terkait permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Nah, di mana tiga materi ini, topik ini sebenarnya sudah familiar di SMA karena sudah pernah dibahas ketika kita di SMA. Tapi ini akan kita ulas lagi dan kita akan bahas lebih dalam terkait dengan permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Nah, untuk di awal, Miss mau tahu dulu, mau recall ingatannya di ketika waktu materi di SMA. Ya, coba siapa yang tahu apa itu permintaan? Nah, boleh tunjuk tangan atau mesti tunjuk aja? Boleh, siapa? Permintaan. Ada yang mau? Nah, mau. Nah, coba bulan. Apa itu permintaan bulan? Nah, baik Miss, terima kasih. Nah, apa itu permintaan? Nah, jadi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia atau yang diinginkan konsumen pada tingkat harga dalam suatu produk tertentu. Oke, bagus bulan. Ada beberapa keyword yang kita dapatkan dari bulan. Pertama tadi jumlah barang yang diminta. Nah, jumlah barang yang diminta ataupun yang diinginkan oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Benar. Nah, udah bagus. Nah, kalau penawaran, siapa yang bisa? Oke, coba Rizky, penawaran coba. Penawaran adalah jumlah barang yang tersedia, Miss. Jumlah barang yang tersedia. Lalu, ayo, tersedia untuk apa? Untuk dijual oleh produsen. Dijual oleh produsen. Nah, itu juga pentingnya, ada jumlah barang yang tersedia untuk dijual. Perbedaannya apa kira-kira tadi dari yang bulan dan juga Rizky ungkapkan tadi? Ada dua ya, kalau permintaan berarti jumlah barang yang diminta ataupun yang diinginkan oleh konsumen. Kalau si penawaran berarti jumlah barang yang tersedia ataupun yang ditawarkan oleh si produsen. POV-nya beda. Permintaan itu POV konsumen, penawaran POV-nya produsen. Udah bagus berarti ya untuk awalnya, untuk bridging awalnya. Nah, coba kita lihat. Ini dia definisi dari perusahaan. Benar tadi yang bulan sampaikan. Ada keywordnya, jumlah barang yang diminta pada suatu pasar, pada tingkat harga tertentu, dan juga pada produk tertentu untuk permintaan. Nah, benar ya? Nah, sedangkan kita lihat lagi. Nah, jadi permintaan itu apakah sebenarnya ada? Lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhinya? Ada. Kita lihat, apa sih sebenarnya beberapa penentu dari permintaan? Yang pertama pasti ada harga barang itu sendiri. Adik-adik misalnya, kalau mau membeli barang,
Tapi konsumen ya, mau barang yang lebih murah atau yang lebih mahal? Murah dong, ya kan? Kalau yang murah aja Miss, sudah murah, kualitasnya bagus, ya kan? Itu orang menang sekali itu. Nah, terus ada harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut. Apa yang diingat? Kalau konsumen harga barang lain yang berkaitan dengan harga barang tersebut. Apa yang teringat? Kalau ngomongin, ingat yang namanya barang substitusi? Ingat? Ingat? Ada barang komplementer, ingat? Komplement? Ingat? Substitusi apa? Substitusi. Substitusi. Apa itu substitusi? Barang pengganti, benar. Komplementer apa? Komplement. Barang pelengkap. Nah, oke, sekarang kita hubungkan kira-kira barang substitusi berarti barang yang saling menggantikan. Apa contohnya? Kopi dengan teh. Gimana hubungannya? Ketika harga kopi itu tinggi, orang bisa mengganti dengan teh. Otomatis ketika harga kopi tinggi, permintaan akan teh pasti akan meningkat karena harga kopi lagi tinggi. Kalau dia komplementer, lengkap. Teh sama gula. Oke, gimana hubungannya kalau teh sama gula? Kalau meningkat harga gula, gimana tehnya? Dikurangi tehnya. Oke, boleh. Tapi kalau lebih enaknya kita mencontohkan itu kayak BBM dengan kendaraan motor. Kan motor kan nggak bisa hidup kalau nggak ada BBM. Nah, biasanya kalau harga BBM meningkat, pasti permintaan konsumen akan motor pasti menurun karena BBM menurun dan yang mahal. Oke, paham? Oke. Lanjut sekarang pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Ini berarti apa? Semakin tinggi pendapatan rumah tangga atau pendapatan seseorang, maka semakin tinggi tingkat permintaannya akan suatu barang. Contoh adik-adik, kemarin ketemu sama mamanya. Nah, bang, hari bulan depan duitnya belanjanya mama naikin ya dari 1 juta, nambah 1 juta maksudnya. Belum duit transfer, udah terpikir belum bisa beli apa ya, sepatu yang rusak lah, jam yang rusak, HP yang mau di-upgrade lah, ya kan udah kebayang mau beli apa, padahal duitnya belum sampai. Tapi itu menggambarkan bahwa ternyata tingkat pendapatan rata-rata suatu masyarakat itu pasti mempengaruhi tingkat permintaan. Coba kalau contohkan lagi, akan beda kan tingkat permintaan orang kaya dan orang miskin, benar? Paham? Oke. Mantap kelas ini ya. Terus ini lagi, next, corak distribusi dan pendapatan dalam masyarakat. Ini lebih ke distribusi pendapatan dalam masyarakat. Maksudnya, semakin merata distribusi pendapatan suatu masyarakat, maka akan semakin lebih tinggi lah permintaannya daripada misalkan yang tidak merata pendapatannya. Contoh, misalnya, kalau kita hubungkan dengan sebuah negara yang agak lebih rata tingkat distribusi pendapatannya apa? Negara maju kan, Korea, Jepang, ya kan? Yang terlalu timpang distribusi pendapatannya negara apa? Negara miskin, karena kayak di Afrika, ya kan? Nah, kira-kira tingkat permintaan tinggi yang mana? Tinggi ya, kayak Korea Selatan, Jepang. Karena kalau semakin merata distribusi pendapatannya, maka dapat kita indikasikan bahwa masyarakat semakin mampu. Oke ya, oke next. Cita rasa masyarakat. Nah, ini lebih ke selera, preferensi. Nah, kayak misalnya kalau yang laki-laki mungkin dia lebih suka kalau menghabiskan uangnya untuk apa? Beli jam, sepatu, gitu kan? Kalau perempuan tuh apa? Skincare ya kan? Apa lagi? Aksesoris, make up, ya kan? Nah, itu dengan mana? Kita rasa masyarakat. Kalau kita membedakan dengan budaya, misalnya apakah berbeda permintaan orang Minang dengan permintaan orang Batak? Beda kan, tergantung budayanya. Nah, terus jumlah penduduk. Nah, pasti semakin tinggi jumlah penduduk suatu masyarakat, maka semakin tinggi permintaan. Masuk ke ramalan keadaan di masa datang.
Ya kan? Ketika kita tahu misalnya nih BBM bakal mau naik nih bulan depan, pasti semua berbondong-bondong untuk beli BBM karena tahu nih bukan bulan depan, misalnya besok BBM mau naik. Nah, sekarang tuh udah manteri BBM pasti karena untuk menghindari harga itu BBM naik tadi. Kamu sini paham? Oke, kita next ke selanjutnya. Kita masuk ke materi ini, harga dan permintaan. Nah ini kalau dengan harga dan permintaan, pasti nanti berikutnya adalah hukum permintaan. Dimana katanya apa? Hukum permintaan itu katanya makin rendah harga suatu barang, makin banyak permintaannya. Nah sehingga kalau kita lihat kurvanya, ini P1 harga awal, ini I1. Ketika harganya naik jadi P2, Q-nya turun jadi Q2. Sehingga kurva dari hukum permintaan ini dia bersifat negatif. Karena dia berhubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan. Sehingga yang harus ada di sini adalah kurva permintaan ini dia pasti akan selalu bergerak dari apa nih? Kiri atas ke kanan bawah. Karena dia berhubungan negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Oke ya? Sip, hubungannya negatif. Kalau permintaan telah harga dan juga permintaan, semuanya akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Sampai sini paham permintaan? Oke, paham. Nah, kita next lagi. Kita masuk misalnya ke materi selanjutnya, topik selanjutnya. Nah, ini ada contoh yang tadi ya. Nah, ini contoh kasus misalnya ada harga es krim dan juga kuantitas dari permintaan es krim. Nah, kita lihat. Nah, gampang kalau untuk mengukur formula dicocokin. Ketika berapa harganya ini harga ya, ini di kuantitas of demand. Lihat. Ketika harga es krimnya itu misalnya dia 0, harga es krim itu 0, mana 0 sini? Harga es krim itu 0 sini ya, 0, maka permintaannya 12 di titiknya. Nanti dihubungkan semua titik, nanti sebenarnya ketika harganya 0,5, permintaannya berapa? 6, nah 10. Nanti dihubungkan sama titiknya, nanti akan menciptakan sebuah berapa? Oke ya. Nah, satu hal yang mesti diingat bahwa hukum permintaan ini akan berlaku jika apa? Dia ceteris paribus. Apa tuh ceteris paribus? Asumsi bahwa faktor-faktor lain selain dari harga barang tersebut dianggap tetap. Berarti yang berubah hanya harga barang ini aja. Berarti hanya harga es krim misalnya. Kayak tadi pendapatan, selera, persyaratan itu dianggap tetap. Baru berlaku si hukum permintaan. Tapi ada satu hal yang berubah dari harga, maka hukumnya tidak berlaku lagi. Makanya hukum permintaan itu ada asumsinya, yaitu ceteris paribus. Oke ya, sip. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, paham ya? Paham. Oke, kita next lagi. Ini sifat permintaan yang tadi disampaikan ya. Kita next lagi. Nah, ini ada pergerakan dan juga pergeseran kurva permintaan. Ada pergerakan dan pergeseran. Dia beda. Kalau gerak apa? Kita hanya berdiam di tempat. Gerak. Kalau geser, ini geser. Nah, itu pun yang terjadi dengan si kurva permintaan. Nah, ini kalau dia bergerak di sepanjang kurva, ini kan di sepanjang garis kurvanya. Nah, ini di sepanjang garis kurva, nah, ini namanya bergerak karena dia bergerak dari angka titik ya. Ini titik A, nah ini ya kan? Ini titik A, ini titik B, ini titik D. Kan dia bergerak dari A ke B, lalu ke C. Nah, berarti dia hanya bergerak sepanjang kurva. Ini namanya bergerak. Ini pasti dipengaruhi oleh harga. Kalau dia geser kan dari D ke D1 ataupun ke D2. Namanya dia geser karena dia pindah.
dari ini D ini ke atas atau D ini ke bawah. Ini namanya dia ini bergerak, namanya bergeser. Ini dia geser ya. Ini pasti yang mempengaruhi faktor selain dari harga barang itu sendiri. Paham ya? Dengan antara bergerak dan bergeser. Sip. Oke. Nah, kita masuk selanjutnya. Selanjutnya itu ini ada penawaran. Ya. Penawaran berarti yang memberikan itu apa? Kalau permintaan jumlah barang yang diminta, kalau penawaran itu berjumlah barang yang ditawarkan. Untuk faktor-faktornya akan tetap mirip, cuma yang membedakan itu hanya ini, harga barangnya sama ya, harga barang sendiri juga sama. Yang membedakan itu ada biaya produksi, tujuan perusahaan dan tingkat teknologi. Nah, kita lihat, kalau biaya produksi semakin tinggi biaya produksi maka semakin mahal harganya, ya kan? Maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Kalau tujuan perusahaan apa? Kalau untuk mengambil keuntungan yang maksimal ataupun yang banyak, berarti dia juga akan meningkatkan harga dan dia juga akan menambah barang yang dikeluarkan. Tingkat teknologi yang digunakan. Nah, ketika teknologi yang digunakan itu dia lebih maju, ya kan? Dia bisa berproduksi dengan biaya yang lebih sedikit, tapi dengan jumlah yang lebih banyak, maka juga akan lebih banyak jumlah barang yang ditawarkan untuk dijual. Oke? Paham sampai sini ya? Yes. Nah, gampang. Nah, kita lihat hukumnya. Dia kebalikan, dia kalau tadi permintaan itu sebabnya negatif. Kalau untuk penawaran sebabnya positif. Ya, bahwa ternyata semakin tinggi harga maka akan semakin tinggi jumlah barang yang ditawarkan. Karena kita POV si penjual. Kalau semakin tinggi harga maka akan semakin banyak barang yang kita tawarkan. Sehingga dia sebabnya positif. Ya, sehingga kita lihat kurvanya itu menjadi seperti ini. Ya kan? Ini P1, P2, P3, P1, P2, P3. Ini titik A, ya kan? Ketika harga naik, dia juga naik. Ketika jadi P3, juga akan naik. Sehingga dia sebabnya bergerak dari kiri bawah ke kanan, kiri bawah ke sebabnya positif. Asumsinya masih sama, ceteris paribus. Yang berubah hanya harga barang sendiri, ya kan? Faktor-faktornya yang ke. Oke, sip. Gampang ya? Gampang banget kalau untuk materi ini. Sekarang kita lihat, apakah si tadi si penawaran tadi juga punya pergeseran dan pergerakan? Sama. Untuk penawaran itu juga ada kurvanya yang bergerak juga bergeser. Namanya apa? Bergeser. Pindah dia kan? S1 ke S2 ataupun S1 ke S3. Nah, kalau ini dari A ke C. Ini yang favorit pasti harga. Kalau yang tadi ini yang favorit pasti harga ya. Kalau ini yang favorit pasti faktor selain dari harga. Oke? Sip. Ada pertanyaan sampai di sini kira-kira? Tidak? Aman ya? Nah, oke. Kalau aman, berarti yang penting konsep untuk permintaan kalian sudah duduk dengan baik berarti. Udah bagus pemahamannya. Minggu depan kita akan masuk ke materi keseimbangan pasar. Nah, itu kita akan menghitung keseimbangan pasar. Berarti minggu depan jangan lupa untuk membawa buku latihannya dan juga kalkulator, karena kita nanti akan kasih beberapa kasus. Jadi akan menghitung keseimbangan di sebuah pasar. Oke ya. Nah, untuk tugas seperti biasa nanti akan berikan tugasnya di Smile ya. Nanti akan ada waktunya dan jangan terlambat untuk memberikan tugas-tugasnya. Oke ya, sampai di sini paham? Ada pertanyaan lebih lanjut kira-kira untuk kita pada hari ini? Tidak? Aman ya? Nah, kalau enggak berarti kita akhiri program kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan dan jangan lupa untuk dicek-cek tugasnya. Oke, bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah melaksanakan perkuliahan secara offline 3 SKS di kelas, nantinya mahasiswa juga bisa mengakses materi perkuliahan serta tugas yang diberikan pada laman LMS, yakni smile.unp.ac.id. Pada LMS disediakan materi ajar yang dapat didownload oleh mahasiswa dan juga instruksi tugas serta laman tempat menguploadkan tugas bagi mahasiswa. Demikianlah video pernyataan di dosen dalam unjuk kerja Tidara Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.